Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita awali pembelajaran daring ini dengan membaca suratul Fatihah, dengan harapan semoga Allah memberikan kelancaran, kebaikan dan kebarokahan ilmu untuk kita semua. Amin. Terus semangat dalam mengikuti pembelajaran daring. Yakinlah bahwa Allah akan senantiasa melindungi kita dan wabah ini segera berlalu dari bumi pertiwi ini. Amin. Baiklah anak-anakku, kali ini kita akan belajar mengenai teks pidato persuasif. Tujuan pembelajaran kita adalah yang pertama, memahami dan mengidentifikasi informasi penting dalam pidato persuasif yang didengar dan dibaca. Tujuan pembelajaran yang kedua adalah menelaah struktur teks pidato persuasif yang didengar dan dibaca. Sebelum lebih dalam pembahasan kita pada kesempatan kali ini, Ibu akan deskripsikan terlebih dahulu pengertian dari teks pidato persuasif. Teks pidato persuasif adalah pidato yang bertujuan untuk memengaruhi, mengajak, atau membujuk pendengar untuk mengikuti keinginan orator secara sukarela. Di dalam pidato itu terkandung gagasan, pikiran, arahan, atau pesan orator kepada khalayak atau audiens. Pidato dibagi menjadi 4 jenis, yaitu yang pertama sambutan, yang kedua pidato pemerintahan, yang ketiga adalah pidato instansi, dan yang keempat adalah ceramah. Pidato berjenis sambutan ini biasanya dapat disampaikan secara tertulis ataupun lisan. Sedangkan pidato pemerintahan itu pidato yang berasal dari pemerintah untuk rakyat. Misalnya pidato presiden. Yang ketiga adalah pidato instansi. Pidato instansi ini bersifat memberi penerangan, penjelasan, dan pendidikan, misalnya pidato yang menjelaskan dan memberikan penerangan mengenai COVID-19 dari gugus tugas setempat. Yang terakhir adalah pidato yang berjenis ceramah. Jenis pidato ini adalah menjelaskan sesuatu, bisa mengenai hal yang berkaitan dengan akidah ataupun fikih yang disampaikan seorang kiai. Berikut Ibu akan sampaikan 4 macam metode berpidato. Metode berpidato itu ada 4 macam. Yang pertama adalah memoriter. Memoriter adalah berpidato dengan cara menghafal teks pidatonya. Yang kedua adalah manuskrip. Metode berpidato manuskrip ini disampaikan dengan cara membawa naskah pidatonya. Jadi, teks tanpa harus dihafal terlebih dahulu. Yang ketiga adalah metode impromptu. Metode berpidato impromptu ini sifatnya adalah dadakan. Jadi tanpa persiapan menghafal teks maupun mempersiapkan naskahnya atau teksnya. Yang terakhir adalah metode berpidato ekstemporan, yaitu berpidato dengan membawa catatan kecil. Catatan kecil itu berisi tentang hal-hal penting yang akan disampaikan saat berpidato. Slide berikutnya memaparkan tentang 4 macam tujuan pidato persuasif. Antara lain adalah yang pertama, memberikan informasi kepada pendengar mengenai suatu hal. Yang kedua adalah meyakinkan kepada pendengar mengenai sesuatu yang disampaikan. Yang ketiga, bertujuan untuk menghibur pendengar. Oleh sebab itu, kadangkala di dalam pidato diselipkan juga humor. Yang keempat, bertujuan untuk menggerakkan pendengar agar melakukan suatu hal yang telah disampaikan dalam pidato tersebut. Slide berikutnya adalah mengenai struktur teks pidato persuasif. Struktur teks pidato persuasif itu disusun atas 3 hal. Yang pertama adalah pembukaan, yaitu berisi pernyataan yang menyatakan permasalahan yang akan dibahas. Tahap kedua adalah isi. Isi di dalam struktur teks pidato persuasif ini berisi pernyataan argumen dari orang yang berpidato. Tahap berikutnya adalah penutup. Penutup ini berisi tentang saran, arahan,
ajakan, pesan, dan lain sebagainya mengenai hal yang telah disampaikan oleh orator pada bagian isi. Penjelasan lebih lengkap mengenai struktur teks pidato persuasif akan Ibu jelaskan pada PPT berikutnya saja. Baiklah anak-anakku, sekian pembelajaran daring kali ini. Semoga besar manfaat dan barokahnya. Amin, amin ya mujibas sailin. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.